semuanya, kami dari kelompok 3. Melalui video ini kami ingin menjelaskan ide bisnis Tawa. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Naswa sebagai CMO dari Tawa. Ada Michael sebagai CEO, Roy sebagai CFO, dan juga Axel sebagai COO. Tawa merupakan produk food and beverage yang kami kelola. Kami berambisi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z dan juga milenial, yang mana mereka menginginkan snack yang gampang dimakan, healthy, praktis, dan juga murah untuk dibeli. Melalui hal tersebut, Tawa menyediakan susu coklat dan donat dalam satu paket yang bisa dimakan bersamaan ataupun terpisah secara praktis. Dan juga harga yang kita tawarkan sangatlah affordable, di angka 10-15 ribu. Selain itu, bahan yang dipakai untuk membuat donat ataupun susu coklatnya itu merupakan bahan alami. Advantages atau keuntungan dari produk Tawa yang pertama adalah praktis, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalian bisa makan bersamaan menggunakan susu coklatnya ataupun tidak. Yang kedua, murah untuk dibeli. Oleh karena itu, Gen Z ataupun milenial ataupun baby boomer pun bisa membeli dengan harga sekitar 10-15 ribu. Yang ketiga, produk kami mah safety dan juga menggunakan bahan-bahan alami, sehingga untuk para Gen Z milenial ataupun baby boomer yang memiliki masalah mah atau pencernaan lainnya, produk kita sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi berikut adalah video kompilasi produk kami di mana pada tanggal 24 November kami membuka booth pertama di Binus University. Yang diawali pada pukul 8 pagi, kami sudah menyiapkan keperluan untuk booth kami, mulai dari pasang banner, ngeracik susu, dan lain sebagainya. Pada saat itu lokasi kami berada di area ATM BNI, meja nomor 15, dan singkat cerita booth kami akhirnya buka pukul 9 pagi, dan sudah berdatangan konsumen yang penasaran dengan produk Tawa. Unique sales point kami terletak pada tarot reading, di mana kami ingin menciptakan suasana yang berbeda dengan pembacaan tarot, ditemani dengan susu coklat dan juga donat. Dan pada akhirnya, pengalaman berjualan di WeFest ini merupakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Selanjutnya, pada resource and production cost, kami terbagi menjadi dua tabel, yaitu budgeting pengeluaran untuk es coklat dan juga untuk donat. Untuk es coklat, yang pertama adalah utility yang meliputi daya listrik, memiliki biaya sebesar Rp10.000. Selanjutnya, pada variable cost yang meliputi coklat powder sebesar Rp50.000, dua susu kotak sebesar Rp17.000, susu kental manis sebesar Rp20.000, es batu sebesar Rp4.000, produk packaging sebesar Rp20.000, sedotan sebesar Rp2.000, dan barang-barang lainnya sebesar Rp3.000. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan total cost yang dikeluarkan untuk 30 cups es coklat sebesar Rp126.000 dan total cost yang dikeluarkan untuk 1 cup es coklat sebesar Rp4.200. Selain itu, untuk budgeting pengeluaran pada donat, yang pertama adalah utility yang meliputi gas sebesar Rp10.000. Selanjutnya, pada variable cost meliputi tepung terigu sebesar Rp30.000, telur sebesar Rp6.000, ragi sebesar Rp5.000, gula pasir sebesar Rp7.000, mentega sebesar Rp10.000, minyak sebesar Rp15.000, kentang sebesar Rp10.000, dan barang-barang lainnya sebesar Rp5.000. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan total cost yang dikeluarkan untuk 30 donat sebesar Rp98.000 dan total cost yang dikeluarkan untuk 1 donat sebesar Rp2.450. Selanjutnya saya akan membahas supply chain. Supply chain kami terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengumpulan bahan produksi dari warehouse. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan baku atau material yang diperlukan untuk memulai produksi, dan bahan-bahan ini telah disimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Yang kedua adalah produksi produk Tawa di rumah produksi. Jadi pada proses produksi ini adalah di mana bahan baku yang telah kami terima akan diubah menjadi bahan baku, dalam hal ini produk Tawa yaitu es coklat dan juga donat. Yang ketiga adalah penjualan produk Tawa di booth. Tahap akhir dalam supply chain ini, di mana produk Tawa dijual kepada konsumen, akhir melalui booth dan tempat penjualan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis model kanvas dari Tawa. Pertama-tama mari kita fokus pada segmen pelanggan kita. Produk kita adalah susu coklat dengan donat. Ditunjukkan khusus untuk mereka yang berusia 10 hingga 30 tahun, terutama pelajar dan mahasiswa. Kemudian, untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, kami menawarkan layanan pelanggan baik secara online maupun offline. Kemudian ada lagi program loyalitas pelanggan dan juga yang responsif terhadap keluhan pelanggan, menjadi bagian integral dari kami untuk membangun dan melihara hubungan baik dengan mereka. Kemudian ada lagi proporsi nilai yang kami berfokus pada kualitas susu coklat dan donat yang sehat serta layanan pelanggan yang ramah. Keunikan dan inovasi produk kami memberikan kemudahan terhadap pelanggan, sementara harga yang terjangkau juga memastikan aksesibilitas yang mudah. Kami juga menjangkau pelanggan melalui berbagai saluran atau channel, termasuk bazar, penjualan online, kerjasama dengan kafe, ataupun mungkin kami juga memastikan bahwa produk kita dapat diakses sebanyak mungkin oleh sebanyak orang. Dalam menghasilkan pendapatan juga, kita tidak hanya bergantung pada penjualan.
Tapi kita juga menaruhkan paket juga yang menarik dan layanan khusus untuk acara-acara tertentu. Kemudian activities kami melibatkan produksi susu coklat berkualitas, pembuatan donat yang sehat, manajemen inventaris, pelayanan pelanggan, serta upaya pemasaran dan promosi. Untuk menjalankan operasi ini, kami memerlukan bahan baku dan peralatan produksi, merek dan resep yang unik, serta tim yang terdiri dari koki, staf penjualan, dan staf pemasaran. Kemitraan dengan pemasok bahan baku, mitra pengiriman, kafe, ataupun mungkin para pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, terkait dengan struktur biaya atau cost structure, kami juga perlu memperhitungkan biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya tempat, dan juga platform online, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Pastinya produk kami sudah tersedia di New Bisanara, di mana sudah terdapat judul, harga, foto, dan juga deskripsi produk, serta beberapa ulasan atau review yang diberikan oleh rekan kami. Dan berikut beberapa dokumentasi selama Binus Festival. Dan selama Binus Festival berlangsung, kami berhasil mendapatkan 54 responden, di mana terdapat 42 orang yang menilai susu coklat kami dengan poin 5, dan juga 12 orang menilai dengan poin 4. Dan untuk donatnya sendiri, terdapat 48 orang yang menilai dengan poin 5, 5 orang menilai dengan poin 4 dan juga 1 orang menilai dengan poin 3. Dan mereka menganggap bahwa produk kami worth it dengan harga 15.000 dan berminat kembali untuk membelinya di lain waktu. Namun, terdapat beberapa saran atau masukan yang diberikan seperti variasi minuman dan juga donat, serta preferensi gula yang dapat mereka tentukan sendiri. Untuk refleksi, terima kasih Tawa, saya dapat belajar memulai suatu bisnis dari nol. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mengajarkan kami selaku mahasiswa dari Bapak. Dari sini kita juga dapat belajar memikirkan ide, konsep operasional bisnis hingga proyeksi keuangan. Saya menjadi paham arti dari teamwork. Saya bersyukur mendapatkan tim yang dapat saling melengkapi dan juga memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Teamwork makes the dream work. Jadi refleksi dari saya adalah pengalaman saya dalam bisnis Tawa telah memberikan pengawasan berharga tentang pentingnya keterampilan interpersonal dan kolaborasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Selain itu, menjalin hubungan yang baik dengan vendor dan tim merupakan aspek krusial untuk kesuksesan jangka panjang. Kemampuan berkolaborasi dan memecahkan masalah bersama juga menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Semoga di pengalaman ini terus memperkaya keterampilan dan wawasan saya di dalam dunia bisnis. Tawa memberi saya banyak sekali pembelajaran dalam membuat suatu bisnis, di mana research and development dan juga komunikasi tim merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan juga saya lebih dapat menghargai mengenai produk-produk yang ada di pasar, karena saya sadar bahwa terdapat usaha ataupun sejarah yang sangat panjang dalam membangun produk tersebut. Yang saya pelajari sebagai CMO dari Tawa adalah untuk membrainstorming taktik marketing yang sesuai. Karena para Gen Z dan milenial sekarang tidak hanya peduli nih terhadap citra dari perusahaan, tapi mereka juga ingin melihat kualitas dari produk dan juga bagaimana produk itu bisa menambah atau kualitas hidup mereka atau memberikan solusi dan jawaban atas kegelisahan mereka. Itu saja dari Tawa, terima kasih.